mengambil itu bagi saya menyentuh. Tumbuh bersama customer. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Jasmine. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Bapak Jasmine. penerbangan dari jam berapa dari malam Pak? Sampai di Jakarta? Kebetulan begini Mbak Jasmine, kalau saya ini aslinya di kabupaten, namanya Kabupaten Sintang. Nah itu provinsinya tuh Pontianak. Nah jadi kalau perjalanan kita itu dari Sintang itu ke Pontianak itu jalan daratnya ya kurang lebih bisa 8 sampai 9 jam. Oke, lumayan lama juga ya Pak ya. Jadi dan memang pada saat kita berangkat, kita datang tengah malam, dapat informasinya pesawat kita delay lagi. Karena apa tuh Pak ya? Cuaca? Jadi informasinya Pontianak ini lagi asap. Lagi asap. Jadi jarak pandang pesawat ini ya ibaratnya jadi lebih dekat kan. Nah itu sih beberapa kendala yang dalam perjalanan kita seperti ini ya, tapi karena kita punya goal juga, hadir ke sini buat apa ya karena kita juga ingin ya melihat ke depan lah seperti apa ya. Alhamdulillah Bapak yang udah sampai sini ya Pak ya. Walaupun sampai sini ada hujan juga tadi. Iya betul. Ya Bapak, terima kasih banyak sebelumnya udah berikan kesempatan untuk short interview tentang jalan bisnis Bapak. Sebelumnya Bapak boleh perkenalkan diri dulu? Oh ya, jadi saya nama lengkap saya Pak Mardiansah. Hari-hari saya biasa dipanggil sama Pak Ian. Nah, dan dia mungkin lebih saya lebih banyak awalnya bisnisnya di digital printing lah. Bapak di digital printing itu udah berapa lama Pak kalau boleh tahu? Jadi alhamdulillah sebelum saya masuk ke bisnis saya nih Mbak Jasmine, pertama saya ini tidak pernah kerja sama orang, tidak pernah dikasih kesempatan. Nah namun alhamdulillah kadarulullahnya 2026 ini kita masuk ke 16 tahun Mbak Jasmine. 16 tahun berarti dari tahun 2010. Juga ya Pak, hampir seumuran saya. Oh iya. Dari 5 tahun sih. Iya. Alhamdulillah 16 tahun. Nah, Bapak selama Bapak menjalani bisnis itu selama 16 tahun, dari point of view Bapak itu ada suka dan duka yang Bapak alami dan juga tantangan gitu yang buat Bapak mungkin semangat dalam berbisnis, itu kira-kira ada nggak Pak? Boleh diceritain nggak ya Pak ke teman-teman? Iya. Pak? Jadi tadi saya sedikit ceritakan bahwa pada dasarnya kalau bicara di keluarga kita juga nggak ada dunia orang percetakan. Kemudian tadi latar belakang saya nggak pernah kerja sama orang, bahkan saya nggak ngerti sebenarnya dengan dunia percetakan gitu Pak. Ya bahkan saya orang tua saya ini latar belakangnya ya punya usaha rumah makan. Jadi waktu perjalanan kita selesai kuliah apa dan sebagainya, ya sampai ya pernah lah orang tua saya itu ngajak, udahlah Ian kamu jaga warung gitu kan. Tapi memang di hati saya tuh passionnya tuh bukan ini gitu kan. Nah akhirnya saya minta izin, saya minta bantu juga sama orang tua untuk pendanaan apa dan sebagainya. Ya akhirnya saya memberanikan diri buka percetakan. Dengan latar belakang saya tidak punya pengalaman dunia percetakan, tidak pandai mendesain terutama kan seperti itu kan. Jadi bisa dikatakan memang benar-benar ya tidak ada kemampuan lah dalam dunia cetak mencetak. Nah cuma mungkin jatuhnya ada ada kayak arah passionnya, saya suka dengan yang membuat sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain, seperti itu sih Mbak Jasmine. Kira-kira itu awal mulai berarti dari 2010 ya Pak? Betul. Sampai ke 16 tahun ini. Nah Pak, selama 16 tahun itu kan panjang banget ya Pak Betul, ya betul. waktunya. Nah tantangan terbesar Bapak pas sudah memulai bisnisnya yang pernah Bapak dapat gitu? Jadi kalau bicara tantangan ini sesuatu yang pasti terjadi kan, tapi saya bersyukurnya saya memutuskan untuk
keluar lah, bahasanya begitu. Karena dari startingnya awalnya saya buka usaha percetakan aja, ya di start awal aja saya udah punya tantangan, saya nggak bisa desain, kita nggak paham tentang dunia cetak mencetak, kita nggak paham cara bagaimana ngitung bahan. Kalau ditanya konsumen tuh, saya dengan selalu bahasa, bentar ya bang, saya tanya dulu sama teman apa dan sebagainya. Atau kalau enggak, saya bilang besok bang paling telat saya infokan. Nah itu hari itu saya cari browsing di YouTube apa dan sebagainya. Jadi sebenarnya sangat buntu sekali saya Mbak Jasmine di dunia percetakan ini memang benar-benar nggak punya latar belakang gitu Pak. Nah itu sih itu dari start awal kan. Nah ya kalau dalam hal perjalanan ya kita itu terakhir itu di 2011 tuh Mbak Jasmine. Kita punya ada post major lah namanya, itu ada banjir itu kalau jadi di tempat saya tuh Mbak Jasmine itu ya dibilang kan kalau di kampung ini kan namanya kayak rumah panggung gitu kan Ya. jadi kalau di rumah panggung itu aja kita udah bisa sampai segini nih sedadah, jadi kalau kita ke bawahnya lagi itu udah segini Mbak Jasmine. Nah dan itu hampir 1 bulan lebih Mbak Jasmine kita tidak operasi, kita tidak ada pemasukan. Pada saat itu di 2011 saya sudah punya sekitar 10 orang tim, dan ya sebagai seorang pemilik usaha ya jujur saya juga merasakan saya ketakutan, karena ini ibaratnya kita nggak ada omset, kita nggak ada pemasukan, tapi ini ada tanggung jawab yang harus kita keluarkan buat kewajiban ya haknya tim kita lah, seperti itu. Itu sampai saya kalau tanya sama istri saya, Bun kita punya dana berapa, ini kira-kira aman ya dulu, yang penting timnya harus aman dulu saya bilang gitu kan. Itu memang luar biasa tuh pada saat di momen itu tuh Mbak Jasmine. Dan padahal itu di posisi mesin saya tuh Mbak Jasmine itu posisi sudah tinggi, jadi dari permukaan tanah dengan posisi mesin itu tingginya udah hampir 1 meteran. Kena mesin tapi itu Pak, airnya? Udah. Enggak. Nah, cuma memang pada saat kejadian itu sangat cepat Mbak Jasmine. Sangat cepat. Nah, nanti mudah-mudahan saya bisa tunjukin beberapa file dokumentasinya kan. Itu benar-benar kayak kapal pecah itu Mbak Jasmine. 1 bulan ya Pak, hampir nggak ada produksi, nggak ada Iya, produksi sama sekali. betul sekali Mbak Jasmine. Dan harus menanggung 10 orang kan. 10 orang, iya, betul itu. Nah Pak, 1 bulan itu kan kalau untuk banjir kan itu lama juga ya Pak. Iya. Dan juga kan pasti kita proses untuk bangkit itu kan pasti kan nggak mudah juga Iya. ya Pak. Nah itu boleh ceritain nggak sih Pak? Oh Karena iya. itu keren banget kalau. Dan sebenarnya di 2011 itu kan kita sekitar 2019 2020 itu kan kita Ada juga COVID. ya Iya. itu juga luar biasa. Cuma memang kalau mungkin di daerah tidak seketat di kota kan, jadi kita masih bisa beraktivitas apa dan sebagainya. Jadi ya pertama kita masuk ya di COVID itulah ya. Nah ya jadi saya memang rutin ya Mbak Jasmine, kalau di tim itu kita biasa tuh sebulan tuh pasti kita ada meeting internal ya, diskusi ringan lah kan. Ya pada dasarnya saya tahu dengan persoalan ini, saya tahu dengan tantangan kita ini seperti apa dan sebagainya. Ya saya hanya sampaikan sama tim, yang penting tim kawan-kawan saya bilang kita tetap rapatkan dalam satu barisan. Selama dalam satu barisan, ya ibaratnya saya sebagai seorang pemimpin, pemilik usaha, ya saya tidak mengatakan saya akan menjamin, tapi paling tidak dengan satu barisan saya akan lebih mudah untuk mengontrol arah kita kemana. Yang penting jangan keluar dari barisan. Nah itu selalu yang saya tekankan sama tim kan. Nah sampai akhirnya dalam perjalanan ya kita survive lah, kita bisa keluar lah. Dan memang bahkan dalam masa COVID, bahkan banjir itu saya kadang juga ngajak ketemu kan, ya udah ini mungkin ya ujian yang kita harus kita terima dan sebagainya ya. Jadi saya sampaikan sama tim ya konsep pertama yang penting kita terima dulu bahwa ini adalah sejujurnya tidak mudah, tapi ini hal yang positif. Saya bilang bahwasanya Tuhan kasih ujian ini berarti kita akan dinaikkan kelas, saya bilang seperti itu. Awalnya pasti berat banget. Berat saya. sekali, berat sekali.
tidak mudah lah bagi saya untuk kita bisa berpikir positif. Tapi ya sekali lagi saya katakan, ya namanya kayak kita kan mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan ada ujiannya tuh. Nah, kalau udah selesai ujiannya baru kita bisa naik kelas 2 apa dan sebagainya. Bertahap dan berproses ya Pak. Iya, Ya. benar. Dan kuncinya itu pasti tim harus selalu kompak dan Benar, Mbak. solidaritas. Ya, Benar. Pak, ya. Nah, Pak, menurut Bapak hal yang paling penting untuk menjaga solidaritas dan kekompakan itu apa sih Pak? Kalau misalkan dari tim Bapak itu kadang ada yang belum tergugah gitulah. Iya. Pak. Saya kembali review ya, Mbak Jasmine ya. Jadi dalam proses 15 tahun ini, kalau di 2006 ini kan kita masih di 16 tahun. Jadi memang dalam 2024, 2025 itu sebenarnya saya sudah mulai, fokusnya sudah mulai jelas ya. Ibaratnya saya sudah bukan memutuskan, tapi ibaratnya kita bagi kerjaan, saya bilang. Saya bilang sama tim, saya sampaikan juga, saya kasih pandangan. Ya mungkin di posisi saya akan lebih banyak fokus sebagai seorang pekerja strategis dan tim akan lebih banyak fokus di pekerja teknis. Nah, karena kenapa saya harus sampaikan dulu? Karena ini ibaratnya ini untuk langkah ke depannya gitu kan. Karena ya siapa sih yang nggak pengen omset ya Mbak Jasmine, nggak pengen pemasukan. Tapi kalau ibaratnya ya bahasanya kita nih kerja rutinitas dengan aktivitas yang ada, tapi ujung-ujungnya kita juga nggak tahu kita ke depan seperti apa. Nah itu yang akhirnya saya bilangkan pada tim, ya alhamdulillah tim bisa terima. Nah jadi ya memang sekali lagi tim ini pun juga selain ownernya juga belum pernah kerja sama orang, hampir rata-rata tim juga ini belum pernah kerja sama orang. Jadi saya punya 2 orang tim saya, itu usianya sudah hampir, kalau kita masuk di 2026 ini 16 tahun, dia posisinya 15 tahun Mbak, bekerja sama saya. Oh, berarti udah hampir, udah lama juga ya tadi. Dari bujang sampai dia menikah, sampai dia punya anak, apa dan sebagainya. Enak banget deh. Ya Pak, boleh nggak aku tanya Bapak sedikit aja, ada boleh di-spill ke teman-teman. Apakah ada mesin dan meja Bapak yang dipakai dari aneka warna, boleh di-spill ke teman-teman? Oh ya. Dikit-dikit aja nggak apa-apa. Jadi saya beruntung Mbak Jasmine, karena ya saya akuin saya kenal aneka warna ini sudah cukup lama ya, mungkin dari 2000 berapa lah ya, lupa saya, mungkin 10-an tahun yang lalu saya sudah pernah kenal aneka warna ya. Kadarulahnya ya dalam 2-3 tahun ini saya mulai pakai mesin aneka warna ya. Kenapa saya katakan kenapa saya akhirnya memilih aneka warna ya, sebagai pembeli bukan berarti saya ya apa ya, kalau kita bicara tidak ada yang sempurna kan. Tapi kenapa akhirnya saya memilih aneka warna ini kan dengan beberapa banyak pertimbangan. Ya apalagi kayak kita yang jauh ini, kita butuh after sale, kita butuh komunikasinya yang baik, apa dan sebagainya kan. Nah ya dengan beberapa saya juga tanya dengan teman-teman yang ada di Pontianak, bagaimana nih bahasanya kredibilitasnya aneka warna. Bagaimana after sale mereka, bagaimana respon mereka, cepat atau enggak, dan sebagainya. Jadi ya bahasanya saya menguliknya agak lebih jauh memang. Setelah barulah akhirnya perdana di 2024 ya saya udah mulai pakai mesin C8-nya aneka warna yang negatif pressure. Di 2025 saya masuk ke mesin UP Plate B kan. Nah 2026 mudah-mudahan bisa inilah bahasanya, dengan tetap melihat peluang lah ya. Saya salah satunya kan yang saya lihat ini kan jersey lah kan, Sublime ya. Sublime ya. Boleh tuh Pak tambah 2-3 lagi. Iya, amin. Saya punya ini kok, punya jalurnya juga nih Mbak. Bisa dapat best price biasanya saya tuh. Okay. Ya tapi semuanya terbaik kok. Saya senang lah bahasanya kan. Nah,
Itu sih pengalaman pakai mesin aneka warna ya, bisa sampai ke sini bagi saya pun juga luar biasa Mbak Jasmine. Jadi apalagi sebelumnya kita di hotel, kita ngobrol banyak dengan Pak Dedi. Hari ini ketemu Pak Aton kan, dan bahasanya cakep. Saya senang dengan itu, bagi saya menyentuh. Tumbuh bersama customer. Itu kan cakep sekali itu bahasanya kan. Iya, generation ada new heart juga ya Pak. Iya gitu. Dan itu bagi saya emosinya dapat itu. Nah memang pun guru-guru saya juga bilang kalau kita mau kaya, kayakan orang, mau sukses, sukseskan orang. Ini kan ya kan cakep nih, tumbuh bersama. Ini kan artinya ada sebuah kolaborasi yang luar biasa gitu ya. Seperti Bapak ya tadi ya sama timnya, yang penting kita tuh tumbuh bersama Iya, poinnya betul. itu Pak. Karena memang kayak saya ya membuat sebuah ya kayak visi atau sebuah tagline kan, ya selain kita ya untuk apa tujuan kita punya usaha ini kan ya salah satunya kan profit kan, keduanya kita juga harus sustain, artinya kita harus terus berlanjut karena hidup ini bukan buat besok apa dan sebagainya kan. Nah jadi butuh sustain kan, dan yang paling penting adalah seperti bahasanya Pak Ardian kan, growing together. Nah dan itu yang kita lakukan Mbak Jasmine. Saling menjaga kedekatan juga dan tumbuh bersama. Iya. Itu bagus banget sih Pak. Kata-katanya memang sangat menyentuh sih. Betul banget. Dengan cerita Bapak aku amazed banget sih Pak. 16 tahun sempat ada suka dan duka itu. Sangat sekali Mbak. Amazed banget aku Pak. Dan semoga juga jadi insight buat teman-teman ya. Ya sebenarnya juga jadi juga begini Mbak Jasmine. Jadi selama perjalanan 16 tahun ini, saya akui kalau di daerah saya itu Mbak Jasmine, memang siapa sih yang nggak butuh omset? Iya, betul. Siapa yang nggak butuh ya pendapatan? Tapi kan memang akhirnya dalam 2 tahun ini ada hal yang bisa dikatakan saya juga sebenarnya nggak paham, karena tadi saya nggak pernah kerja sama orang, saya nggak pernah tahu bagaimana yang namanya manajemen, sistem, dan itu semuanya dipelajari secara otodidak. Nah, jadi selama 2 tahun belakang kemarin, memang saya banyak berapa kali saya pergi ke Jawa, saya ikut workshop, ikut pelatihan tentang bisnis, tentang keuangan. Dan itu yang selama 2 tahun ini investasi yang lebih banyaknya di situ. Nah, karena memang ya saya tidak menjas bahwa di daerah saya itu tidak ada orang pintar, banyak orang pintar. Tapi tidak semua orang mau berbagi. Iya, betul. Kayak begitu. Iya kan. Nah, jadi akhirnya saya putuskan ya saya keluar, saya banyak ketemu teman-teman yang ibaratnya yang ya mensupport saya kan. Jadi ya saya juga ya pengen ya versi terbaiknya saya lah bahasanya kan begitu. Keren banget Bapak, sangat menginspirasi kisahnya, jujur masalah. Semoga sukses terus dan semakin berjaya. Amin, sama-sama suksesnya kita ya. Amin, Bapak. Terima kasih banyak Bapak Ria. Siap. Bapak sudah diberi kesempatan untuk itu. Terima kasih juga sama-sama.